Pengertian kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup merujuk pada kemampuan suatu individu, spesies, atau populasi untuk bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan yang ada. Ini melibatkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan, perolehan sumber daya, reproduksi, dan interaksi dengan faktor-faktor lingkungan yang berubah. Faktor-faktor kelangsungan hidup. 1. Faktor lingkungan. Suhu lingkungan mempengaruhi aktivitas biologis, pertumbuhan, dan reproduksi organisme. Organisme memiliki rentang suhu optimal di mana mereka dapat berfungsi secara optimal. Kelembaban. Tingkat kelembapan udara dan tanah mempengaruhi ketersediaan air bagi organisme dan proses fisiologis seperti transpirasi pada tumbuhan. Cahaya sangat penting bagi proses fotosintesis pada tumbuhan dan penglihatan serta orientasi pada banyak hewan. 2. Sumber daya. Makanan. Nutrisi yang diperoleh dari makanan sangat penting untuk pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi organisme. Air penting untuk proses fisiologis seperti hidrasi, transportasi nutrisi, dan pembuangan limbah pada organisme. Tempat berlindung. Tempat perlindungan seperti gua, sarang, atau tempat bertahan dari cuaca ekstrim membantu organisme menghindari bahaya dan mengurangi stres lingkungan. 3. Adaptasi. Struktur tubuh. Adaptasi morfologis mencakup perubahan fisik dalam struktur tubuh organisme untuk meningkatkan kelangsungan hidup, misalnya bentuk paruh pada burung yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Perilaku. Adaptasi perilaku mencakup pola tingkah laku yang membantu organisme bertahan hidup, seperti pola migrasi hewan untuk mencari sumber makanan atau tempat berlindung selama musim tertentu. Adaptasi dalam kelangsungan hidup. 1. Adaptasi morfologis. Adaptasi morfologis merujuk pada perubahan fisik dalam struktur tubuh organisme yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan tertentu. Contohnya adalah paruh berbeda pada burung yang disesuaikan dengan jenis makanan yang mereka konsumsi, seperti paruh panjang pada kolibri untuk mengambil nektar dari bunga. Warna kulit pada hewan yang berubah sesuai dengan lingkungan tempat mereka hidup, seperti kulit hewan di lingkungan bersalju untuk menyamarkan diri mereka dari predator. 2. Adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis merujuk pada perubahan dalam fungsi internal organisme yang membantu mereka bertahan hidup. Contohnya adalah kemampuan beberapa hewan untuk hibernasi selama musim dingin, untuk menghemat energi dan bertahan hidup ketika sumber makanan terbatas. Peningkatan kapasitas hidrasi pada kaktus untuk menyimpan air dalam kondisi lingkungan yang kering. 3. Adaptasi perilaku. Adaptasi perilaku mencakup perubahan dalam pola tingkah laku yang membantu organisme bertahan hidup dan berkembang biak. Contohnya adalah pola migrasi burung untuk menghindari musim dingin yang keras dan mencari sumber makanan yang lebih baik selama musim panas. Pola tidur malam pada hewan yang aktif pada malam hari untuk menghindari predator di siang hari. Bagaimana interaksi ini mempengaruhi kelangsungan hidup populasi? Interaksi antar spesies mempengaruhi kelangsungan hidup populasi dengan mengatur dinamika populasi, distribusi, geografis, dan variasi genetik. Contohnya, predasi dapat mengendalikan populasi mangsa, sementara simbiosis mutualisme dapat meningkatkan kelangsungan hidup kedua spesies yang terlibat. Dengan demikian, interaksi ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup populasi. Peran manusia dalam kelangsungan hidup. Pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Manusia memiliki dampak besar terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, polusi udara dan air, perubahan iklim, dan kerusakan habitat alami. Aktivitas manusia ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup spesies lain. Konservasi spesies dan habitat.
Konservasi spesies dan habitat melibatkan upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mempertahankan habitat alami. Ini termasuk pembentukan taman nasional, cagar alam, dan upaya konservasi in situ dan ex situ untuk melindungi spesies terancam punah. Pentingnya berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam mengacu pada penggunaan sumber daya dengan cara memungkinkan untuk pemulihan dan pemeliharaan jangka panjang. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti penggunaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Contoh-contoh nyata tentang upaya konservasi spesies dan ekosistem. Contoh-contoh nyata ini mencakup proyek-proyek konservasi yang dilakukan di seluruh dunia untuk melindungi spesies terancam punah dan mempertahankan ekosistem alami. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Pertama, program penangkaran dan pelepasliaran untuk spesies yang terancam punah seperti harimau, panda, dan gajah. Yang kedua, pendirian taman laut dan cagar alam untuk melindungi habitat laut dan kehidupan laut seperti terumbu karang dan spesies ikan tertentu. Yang ketiga, restorasi habitat alami yang telah rusak seperti hutan hujan tropis, padang rumput, dan lahan basah. Pengalaman sukses dan tantangan dalam pelestarian lingkungan. Pengalaman sukses adalah contoh-contoh di mana upaya konservasi telah berhasil memulihkan populasi spesies atau memulihkan ekosistem yang terancam punah. Misalnya keberhasilan dalam memulihkan populasi burung langka setelah diberlakukannya larangan perburuan. Tantangan dalam pelestarian lingkungan meliputi hambatan-hambatan seperti perubahan iklim, deforestasi, urbanisasi, perburuan ilegal, dan perdagangan satwa liar. Tantangan ini memerlukan kerjasama global dan upaya berkelanjutan untuk diatasi. Kesimpulannya adalah pemahaman tentang konsep kelangsungan hidup sangat penting dalam biologi karena membantu kita memahami bagaimana organisme beradaptasi dengan lingkungan mereka, bertahan hidup, dan berkembang biak. Ini memungkinkan kita untuk menghargai kompleksitas interaksi antara organisme dan lingkungan mereka, serta implikasi perubahan lingkungan terhadap kehidupan di bumi. Memahami kelangsungan hidup juga penting untuk menginspirasi kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dengan menyadari betapa rapuhnya keseimbangan ekosistem dan keragaman hayati, kita didorong untuk mengambil tindakan untuk melestarikan kelangsungan hidup, seperti mengurangi jejak ekologis, mendukung upaya konservasi, dan mempromosikan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.